Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari, Paulus dan Barnabas melanjutkan perjalanan dari Perga, lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai ibadat, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu lalu mengajar dan menasihati mereka supaya tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, berkumpullah hampir seluruh kota itu untuk mendengarkan firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak beroleh hidup yang kekal. Karena itu, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Tetapi orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Begitulah mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari kota itu. Akan tetapi, Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba
itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita ini umat Allah dan kawanan domba gembalaannya. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendapat penglihatan sebagai berikut. Nampaklah suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Lalu seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu, mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan siang malam melayani Dia di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, 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 Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun,
dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku seiman dalam Kristus, hari ini kita di masa Paskah yang keempat dicanangkan sebagai hari Minggu Panggilan atau hari doa panggilan sedunia. Seperti dalam pembukaan misa tadi, Paus sudah menulis surat ya, memberi pesan dengan tema dipanggil menjadi sahabat seperjalanan. Kita tahu bahwa gereja kita, gereja Katolik sedunia, juga di keuskupan kita hari-hari ini sampai tahun 2023 mengadakan sinode berjalan bersama untuk memikirkan bagaimana irama hidup menggereja, melihat bagaimana gereja sebagai satu persekutuan ya, untuk melaksanakan misi ya, perutusan. Dan hari Minggu Panggilan ini mengundang kita untuk ikut serta dalam perutusan itu, berjalan bersama, dipanggil menjadi sahabat. Semoga kita semakin dekat dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang memanggil kita untuk menjadi menjadi murid-muridnya, untuk menjadi utusannya, untuk menjadi domba-domba yang baik. Nah, kalau Tuhan kita Yesus Kristus gembala yang baik, kita menjadi domba-domba yang baik, yaitu yang mendengarkan suara gembalanya, mentaatinya dan melaksanakan agar kita selamat. Bukan? Kalau kita tidak mendengarkan suara gembala sebagai domba, kita akan tersesat. Dan gembala kita yang baik, Tuhan Yesus Kristus, memberikan janji keselamatan kepada setiap kita, seperti diungkapkan dalam Injil yang kita dengar hari ini ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Tuhan Yesus mengenal kita pribadi demi pribadi. Ya. Kita dipanggil dengan nama kita waktu dibaptis ya. Nah. Lalu kita disatukan, diangkat menjadi putra-putri sebab dihapuskan dosa kita, menjadi anggota gereja yang penuh. Apa yang dimaksudkan dengan doa panggilan ini? Panggilan menjadi apa? Ada dua macam panggilan. Panggilan menjadi awam ya, bagaimana, lalu panggilan khusus menjadi dalam tugas kerasulan, pelayanan, menjadi imam, biarawan, biarawati ya. Tadi dalam sebelum misa saya tanya kepada Bapak Asisten Imam, gimana Pak kira-kira ini? Ada krisis panggilan enggak? Langsung, enggak Romo. Wah, tegas, enggak. Mengapa? Ada banyak anak-anak kaum muda di Karangpilang ini yang mendaftarkan di seminari. Enggak tahu tahun ini berapa, 5 atau berapa ya. Seminari Garum ya. Ada yang masih udah di seminari tinggi, tahun ini ada. Jadi paroki kita banyak kaum muda yang mau masuk seminari, siap untuk menjadi imam. Tempo yang lalu waktu Idul Fitri, saya juga bertemu ya, ada seorang putra darah ini, memang orang tuanya sudah pindah ke Blitar, mudik, loh, ketemu putra Karangpilang, ya, putra Sayuga ini, ya, menjadi imam SCY, rupanya murid saya dulu. Kamu lupa kagak lupa. Saya dulu 5 tahun di seminari Garum ya, beberapa yang saya saksikan ya, beberapa dari Karangpilang ini banyak, tiap tahun ada. Romo John Parera dulu mengirim, bagaimana misdinar, nah, anak-anak misdinar biasanya efektif itu menjadi putra altar, lalu naik masuk seminari menjadi imam. Tanggal 30 April yang lalu di Kota Vatikan juga ditahbiskan diakon putra dari paroki Karangpilang. Ya, gitu ya. Nah, kita semua berdoa semoga 6 bulan lagi bisa ditahbiskan menjadi imam. Walaupun melamar untuk keuskupan lain, tapi asli dari Karangpilang. Tidak ada krisis panggilan di paroki kita. Namun tidak membuat kita terlena. Nah,
Tetap dibutuhkan kesediaan pribadi-pribadi yang mau menjawab panggilan Tuhan. Jadi tidak ada krisis panggilan, mungkin ada krisis jawaban yang mau terus digalakkan. Ya, juga bagi umat panggilan untuk menjadi awam hidup menggereja di tingkat lingkungan semoga tidak ada kesulitan untuk memilih ketua lingkungan atau pengurus-pengurus di wilayah maupun di lingkungan. Siap untuk panggilan hidup menggereja menjadi garam dan terang dunia di paroki kita, khususnya di lingkungan dan juga pengabdian masyarakat. Di masa pandemi ini dibutuhkan ya panggilan orang yang mau menjawab panggilan Tuhan di berbagai lini ya. Baik dalam hidup bermasyarakat pun hidup menggereja menjadi imam biarawati. Dengar dia panggil nama saya ya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jeng jeng jeng. Nah, lanjutannya apa? Ku jawab ya. Ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Jawabannya hendaknya selalu ya. Asisten imam, gimana Pak? Tugaskan, siap. Panjenengan apa saged nutup peti nganu romone mboten saged. Maaf bahasa Jawa. Bisa pemakaman, siap Romo. Nggih Pak Win nggih. Walaupun sudah tua, siap. Di lingkungan A, wilayah A, ada hendaknya juga tiap wilayah ada asisten imam. Jangan sampai wilayahnya tutup peti atau mungkin pemakaman sulit karena ya kebetulan ya nggak ada asisten imamnya. Panggilan untuk menjadi asisten imam bagi keluarga-keluarga muda, siap. Kalau tidak menjadi imam, menjadi asisten imam, mengapa tidak? Ya, seorang awam, menjadi ketua lingkungan, menjadi pengurus RT RW, jangan ditolak, terima. Ini amanah, ya, ini panggilan Anda menjadi rasul awam. Bagi kaum muda, ya, menjadi imam biarawan biarawati, menjadi imam, tadi mistinarnya. Bagaimana, siap? Wah, dingkluk atau? Dan orang tua merelakan. Ya, tidak ada krisis panggilan, yang ada kadangkala krisis jawaban untuk menjawab iya. Sendika ing dawuh dalem, mau diutus, mau menjadi imam, masuk seminari, mau menjadi rasul-rasul awam di lingkungan, di wilayah, di paroki, pun pula di tengah masyarakat. Untuk mewujudkan cita-cita Gereja Keuskupan Surabaya sebagai persekutuan murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, penuh pelayanan dan misioner. Wah, nih masih 10 tahun ke depan tetap ya Ardas ini diuri-uri, lebih-lebih menyambut sinode ini, berjalan bersama seperti himbauan Bapak Suci, dipanggil menjadi sahabat dalam seperjalanan. Semoga kita kedapatan siap menjawab panggilan Tuhan di dalam profesi kita, di dalam kehidupan masyarakat, lebih-lebih secara khusus menjadi imam. Berkatalah menyertai kita semua. Amin.